Selalu berhati-hati jika Anda berdekatan dengan hewan ini. 4 dari 5 hewan yang diteliti ada di Indonesia. Dan jangan lupa share ke teman Anda sebagai bentuk peduli ke sesama untuk menghindari virus corona dan memutus mata rantai virus corona. Nah, langsung saja nih guys. 5 hewan yang harus waspadai pembawa virus COVID-19 atau virus corona. Nomor 5 paling berbahaya guys, berdasarkan penelitian berbagai negara, terutama di negara Cina. Yang pertama, unta. Di Arab Saudi, unta menularkan virus corona ke manusia yang menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Virus corona yang menyerang MERS ini disebut dengan MERS-CoV. MERS yang merupakan kependekan dari Middle East Respiratory Syndrome adalah penyakit yang disebabkan salah satu jenis virus corona, makanya disebut dengan MERS-CoV. Gejala sindrom pernapasan ini diantaranya demam, batuk-batuk, dan sesak napas. Sejumlah pasien juga mengalami diare, muntah-muntah, bahkan pneumonia dan gagal ginjal. MERS-CoV adalah virus zoonosis yang terus-menerus menyerang populasi manusia melalui kontak langsung atau tidak langsung guys. Nah, virus ini menginfeksi unta-unta gurun di semenanjung Arab. Ya, virus zoonosis ini maksudnya virus hewan yang ditularkan ke manusia, manusia menularkan ke manusia lagi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebut MERS berasal dari unta di Arab Saudi, Mesir, Oman, dan Qatar. WHO menyarankan warga di Timur Tengah hanya memakan daging unta yang dimasak guys, yang dimasak matang ya, serta melarang warga meminum kencing unta yang kerap dianggap sebagai obat. Meskipun MERS-CoV juga menyebar antar manusia, tetapi tidak gampang guys menular antar manusia. Menurut WHO, hanya terjadi antara anggota keluarga, pasien ke dokter, serta para pekerja rumah sakit guys. Wabah MERS di Timur Tengah pada tahun 2012 adalah yang terbesar guys. Nah, infeksi dilaporkan terjadi hingga ke 24 negara. Jumlah korban yang tewas mencapai 525 orang guys, dengan 86% berada di Arab Saudi. Total korbannya mencapai 858 jiwa. Wah, lumayan besar juga ya guys ya. Oke guys, kita masuk kedua. Hewan yang kedua itu adalah ular. Sejumlah informasi yang telah beredar menunjukkan penyebaran virus corona disebabkan oleh orang yang makan ular. Nah, para peneliti menggunakan analisis kode protein pada novel coronavirus dan membandingkannya guys dengan kode protein dari coronavirus pada sejumlah hewan berbeda seperti burung, ular, landak, serta manusia. Hasilnya pun mengejutkan guys. Mereka menemukan kode protein novel coronavirus paling mirip dengan yang terdapat pada ular guys. Dilansir CNN, beberapa peneliti Tiongkok dan UK berasumsi bahwa ular merupakan hewan yang menyebarkan novel coronavirus guys. Hal tersebut disebabkan pola kode genetik virus yang sangat mirip dengan spesies ular di Tiongkok bagian selatan. Dua jenis ular yang diduga menjadi penyebar virus corona tersebut adalah jenis krait dan kobra guys. Kendati demikian, sejak virus corona menjadi wabah, pasar makanan laut di Wuhan, Tiongkok telah ditutup guys dan didesinfeksi sehingga sulit bagi peneliti untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap sumber virus baru melalui hewan. Yang kita tahu guys, bahwa pasar makanan laut di Wuhan itu merupakan pasar ilegal penjualan hewan liar guys. Melansir dari Scientific America guys, Kamis 23 Januari, menyatakan ular kobra bisa menjadi sumber asli dari virus corona. Virus corona diketahui akan menyerang sistem pernapasan korban ke level yang mematikan. Kemunculannya baru terdeteksi sejak musim dingin yang berlangsung di Cina guys. Ternyata guys, ular kobra selain ditakuti dengan bisanya, juga ditakuti karena pembawa virus guys. Jadi harap berhati-hati dengan ular satu ini.
Nah, kita lanjut ketiga guys. Hewan yang ketiga adalah musang. Musang jadi hewan yang diduga peneliti sebagai penyebar virus corona, penyebar SARS. Selain kelelawar, musang disebut bisa menjadi perantara bagi virus corona yang berasal dari kelelawar sebelum menyerang manusia, guys. Pada 2003, terdapat salah satu jenis virus corona, guys, yang ditularkan oleh musang di Tiongkok. Virus corona tersebut menyebabkan SARS sehingga dikenal dengan SARS-CoV, yang dimana SARS itu merupakan satu penyakit pernapasan yang menular dan sangat fatal, guys, yang disebabkan oleh virus corona. SARS-CoV telah membunuh lebih dari 700 orang di dunia. Penyebaran SARS terjadi dari 2002 hingga pertengahan 2004. Bahkan pada 2003, SARS menyebar hingga ke Filipina, guys. Sebanyak 2 warga Filipina positif terjangkit SARS. Untungnya tidak sampai ke Indonesia ya, guys ya. Ya, pada waktu itu. Yang keempat, itu kelelawar. Peneliti dari Chinese Academy of Science menyatakan bahwa 96% gen coronavirus mirip dengan virus corona yang terdapat di kelelawar. Nah, virus tersebut identik dengan SARS-CoV yang terjadi di Tiongkok, guys, pada tahun 2002 silam. Nah, saya ulangi lagi ya, guys ya. Saya udah jelasin SARS itu penyakit pernapasan yang menular dan sangat fatal yang disebabkan oleh virus corona juga. Jadi termasuk dalam golongan virus corona, guys. Seperti dikutip New York Times, seekor kelelawar mampu menjadi inang alami berbagai virus tanpa sedikit pun menderita sakit. Mamalia bersayap ini sebelumnya juga menjadi penampung sejumlah virus, guys, seperti Marburg, Nipah, dan Endra yang mengakibatkan penyakit. Juga wabah di Malaysia, Afrika, Bangladesh, hingga Australia, termasuk juga virus Ebola, guys. Kemungkinan ini diperkuat adanya kelelawar yang diperjualbelikan di Huanan Seafood Market, guys. Nah, tempat pertama kali 2012 nCoV ditemukan. Meskipun Huanan Seafood Market pada dasarnya adalah pasar tempat jual beli hewan-hewan laut, namun beberapa hewan liar secara ilegal diperdagangkan di pasar tersebut, guys. Salah satunya kelelawar. Makanya kelelawar termasuk hewan yang dicurigakan mewarisi nCoV tadi. Fakta bahwa virus corona jenis baru tersebut berkaitan dengan kelelawar bukan temuan yang mengejutkan, guys. Seseorang virolog dari Departemen Penyakit Menular Imperial College di London mengungkapkan kelelawar dikenal sebagai pembawa virus atau penyakit yang patut diperhitungkan. Dan urutan yang kelima yang paling berbahaya adalah terenggiling, guys. Penelitian dari Universitas Pertanian Cina Selatan mengatakan bahwa hewan terenggiling berpotensi menjadi inang perantara virus corona atau COVID-19, guys. Untuk itu, perdagangan ilegal terenggiling berpotensi pula menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Daging dan sisik terenggiling dianggap sebagai suatu kemewahan di seluruh Asia, terutama di Cina dan Vietnam. Orang Afrika juga menyukai daging terenggiling, guys. Di sana, daging hewan bersisik itu dianggap lezat dengan konsumen terbesarnya berasal dari negara Nigeria. Lebih khusus lagi dari kalangan menengah ke atas dan komunitas Cina besar yang ada di sana. Sisik terenggiling digunakan juga dalam pengobatan tradisional Cina, guys. Nah, sementara dagingnya dimasak dalam sup karena mereka menganggap memiliki manfaat gizi yang luar biasa. Nah, menurut laporan kantor berita Cina, guys, Xinhua, kesimpulan universitas yang melakukan penelitian terkait terenggiling adalah 99% identik dengan apa yang ditemukan dari korban infeksi virus corona. Nah, malah ini lebih besar dibanding dengan hewan kelelawar, guys. Dan teman-teman harus berhati-hati dengan hewan terenggiling tersebut. Presiden Universitas Liu Yahong mengatakan bahwa tim peneliti menganalisis lebih dari 1000 sampel metagenom hewan liar dan menemukan terenggiling sebagai inang perantara yang paling memungkinkan untuk penyebaran virus corona, guys.